Ini makamnya makam keramat. Makam keramat. Udah nggak aktif ya? Udah nggak aktif. Udah kotor, berantakan. Banyak tapi makamnya. Makam banyak. Pohonnya juga kayak serem. Nggak ada orang lewat. Nggak ada orang lewat. Tiba-tiba duit muncul, Mang. Banyak. Ratusan berserakan di kardus dalam kardus. Itu kardusnya sebesar apa? Kardus Indomie, Mang. Ya ini mah pesugihan garam. Itu badan sama kepala, badan bawah. Was-bus. Saya di situ lihat istri berjuang mencari uang. Nggak tega, Mang. Akhirnya saya sepintas. Apa saya numpir angkot aja? Ya udah, nggak apa-apa. Tapi ayah jangan macem-macem. Anak-anak angkot kan walaupun udah tua, jiwanya jiwa ABG. Terus minum-minuman. Makanya istri saya trauma di situ. Di sudut sunyi area pemakaman tua, terdengar senyap suara orang berjualan. Garam, satu keranjang telah disiapkan. Dupa menyala untuk memanggil pelanggan. Berdagang bukan sembarang berdagang, melainkan ritual jual garam untuk pesugihan. Rejeki hasil dari jalur sesat ini nekat dijalankan oleh Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Sobat, hari ini ada narasumber baru ya. Namanya Mas Reza. Mas Reza punya pengalaman di tahun 2022. Ini masih baru ya? Betul. Masih anget nih. Betul. Masih seputar pesugihan dan kesulitan ekonomi. Mas Reza pun harus pergi ke pesugihan. Sudah gelap mata gitu ya? Iya, betul. Ini dalam rangka bantu istri ceritanya. Istri waktu itu dagang apa? Nasi lengko. Nasi lengko. Mas Reza apa aktivitas sekarang? Alhamdulillah sekarang masih supir angkot. Udah enak sekarang mah ya? Alhamdulillah jalanin apa adanya aja. Udah lancar lah ekonomi. Udah lancar. Dan usaha lengkonya jalan lagi? Alhamdulillah masih jalanin. Mudah-mudahan ramai terus ya. Amin. Baik, saatnya kita mendengarkan kisah dari Mas Reza. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Reza. Jadi begini, Mang. Pada tahun 2022 saya itu pengangguran. Tepatnya di bulan Januari, Mang. Saya rutinitas sehari-harinya membantu istri berdagang nasi lengko di lapak. Itu di mana posisinya, di rumah atau Di tempat pinggir lain? jalan. Agak jauh dari rumah. Agak jauh dari rumah. Aktivitas sehari-hari dari pagi saya bangun jam 5. Setelah jam 5 bangun, mandi, sholat subuh, saya langsung membereskan barang-barang dagangan istri. Saya simpan di gerobak. Setelah sudah beres semua, saya doronglah gerobak itu dari rumah ke lapak. Kalau jam rame, Mang, enak, Mang. Saya nggak ngerasa suntuk, nggak ngerasa jenuh, Mang. Kalau sepi, jenuh. Nah, makanya itu saya mulai di situ. Saya berpikir keras, berpikir gimana caranya saya supaya dapat uang tambahan. Itu berapa dapatnya sehari? Sehari kalau rame lumayan antara 200-300. Tapi kalau sepi hanya balik modal. Saya di situ tergugah hatinya, lihat istri berjuang mencari uang, tapi saya berdiam saja. Kadang-kadang saya melihat anak saya kecil minta jajan, istri nggak punya uang, nggak tega, Mang. Di saat itulah makanya saya bicara ke istri, "Mah,
apa ayah cari kerjaan lagi aja? Ya emang silakan. Kalau emang ayah bisa, kan umur udah berumur ayah, apakah masih diterima? Saya di situ berpikir lagi, iya betul juga. Tapi saya punya teman, Mang. Akhirnya saya scroll HP, ternyata saya di situ ada namanya Pak Anton, teman SMA saya dulu. Saya telepon, halo, assalamualaikum Pak Anton. Waalaikumsalam, Ja. Maaf Pak Anton, lagi sibuk enggak? Enggak, Ja, gimana? Ada perlu saya bantu? Gini Pak Anton, sebenarnya saya itu dagangannya sepi Pak Anton. Saya mau nanya, apa di perusahaan Pak Anton ada lowongan kerjaan enggak? Aduh maaf Ja, di perusahaan saya aja lagi pilot, lagi banyak pemutusan karyawan. Tapi tiba-tiba Pak Anton bilang, Ja, saya kemarin ketemu Pak Maman, inget gak kamu sama Pak Maman? Yang mana Pak Anton? Itu yang kurus tinggi, hitam tuh, yang biasa ngeledekin sama kamu. Oh iya, ingat, kenapa Pak Anton? Ya kemarin ketemu, katanya dia nanya ke saya, ada nggak teman yang nganggur? Di perusahaan saya lagi butuh ini. Cuman dia, Pak Anton bilang, saya nggak tahu posisinya apa, Ja. Coba, Ja, lu coba hubungin Pak Maman. Tapi itu udah lama belum Pak Anton informasi itu? Ya lumayan sih, agak udah semingguan lah. Aduh, udah semingguan ya. Saya udah was-was tuh. Apa masih ada nggak? Saya sampai nanya, Pak Anton kira-kira masih bisa nggak? Ya kamu coba dulu lah. Barangkali itu rezeki kamu dan emang posisi itu masih kosong. Oh, ya udah Pak Anton, saya coba dulu ya. Terima kasih nih Pak Anton infonya. Mohon maaf ganggu, saya mau nyoba hubungin Pak Maman. Oh ya udah coba, nanti saya bantu doa lah. Sudah tuh saya putus itu. Saya scroll itu HP tuh. Pak Maman ternyata ada. Saya bel. Halo, assalamualaikum. Halo Pak Maman. Ini siapa ya? Ini Pak Reza, masih ingat nggak yang gendut? Pak Reza yang mana? Yang teman SMA dulu loh. Oh iya, kenapa Pak Reza? Ini saya tuh udah, mohon maaf nih, saya ngelurusin aja. Apa betul Pak Maman tuh waktu ketemu Pak Anton menawarkan lowongan kerjaan? Oh iya, saya ketemu Pak Anton di Indomaret. Tapi posisi waktu itu emang kosong. Sekarang nggak ada, ya udah keisi. Apa sih posisinya Pak Maman? Posisinya CS. Waduh, belum jodoh lagi. Coba Pak Maman bantu saya, barangkali apa aja lah. Entah jadi OB, entah apa. Yang penting saya ada pemasukan buat bantu istri, keluarga. Waduh maaf, Ja, nggak ada. Mungkin nanti kalau ada lowongan, saya kabarin ke kamu, Ja. Oh ya udah, kalau gitu Pak Maman makasih nih infonya. Sebelumnya saya minta maaf barangkali ganggu. Oh iya nggak apa-apa, Ja. Mungkin di luaran sana ada rezeki lain. Ya udah Pak Maman, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di situ saya mulai bingung. Coba kemana-mana nggak ada. Kesana kemari nanya ke teman nggak ada. Akhirnya saya sepintas. Apa saya nyupir angkot aja? Dulu kan saya pernah nyupir angkot. Saya bilang ke istri, "Mah, ayah kan udah nanya-nanya nih Mah ke teman-teman tentang pekerjaan. Ternyata nggak ada Mah. Mama ngizinin nggak kalau ayah balik lagi ke angkot?" Istri saya diem aja. Tapi lama-lama istri saya menjawab, "Ya udah, nggak apa-apa kalau mau narik angkot lagi. Tapi ayah jangan macem-macem. Jangan ikut-ikutan anak-anak yang orang-orang lain. Nggak, ayah janji nggak akan macem-macem sekarang mah." Emang kenapa anak-anak angkot itu? Anak-anak angkot kan walaupun udah tua, jiwanya jiwa ABG.
Ada cewek ya maklum kan, sok kayak gimana tuh. Terus minum-minuman, makanya istri saya trauma di situ. Makanya dia bilang, awas jangan kembali lagi kayak dulu. Saya bilang, enggak mas, tenang aja. Saya janji, saya udah robah sekarang mah nggak akan macam-macam lagi. Ya udah, keesokan harinya setelah bantu istri rutinitas seperti biasa, saya minta izin lah di situ. Ma, ayo minta izin ya, ayo mau berangkat angkot dulu. Mudah-mudahan ada rezeki di luaran sana buat bantu mama. Kasihan anak-anak mau jajan susah. Ayo bawa motor ya ma, nanti sore mau tutup, biar ayang tutup nanti. Ya udah nggak apa-apa sok, hati-hati ya. Saya berangkat lah. Sampai ke jalur perangkotan. Di situ saya taruhlah motor di rumah sakit. Saya jalan keluar, tik. Saya nongkrong di situ. Nunggu lama angkot tuh, nggak ada yang lewat. Ada 5 menit, adalah tiba muncul angkot. Ternyata di situ teman saya yang klakson. Tin. Wah, corok kata saya tuh. Cor, kebetulan saya mau ikut nih. Ja, mau kemana lu? Mau biasalah jalan-jalan lah, ngilangin suntuk kata saya tuh. Ya udah naik. Naiklah saya di depan mang. Gimana Cor? Diangkot sepi apa rame? Kata si Coro bilang, ya hoki-hokian dia kalau diangkot. Kadang kalau misalnya ketemu saya ya rame. Ya udahlah saya coba di situ. Sambil ngobrol berjalannya waktu. Tibalah di pangkalan angkot Sumber. Situ banyak teman-teman saya. Cor, itu banyak teman-teman Cor. Saya turun sini aja Cor. Ya udah Ja, turunlah saya. Hati-hati Ja. Tiba-tiba di situ teman-teman pada teriakin saya karena saya kembali lagi. Hei Reja, apa kabar? Ya baik, nanti sebentar saya di sana dulu. Jalan kan, nyamperin. Gimana lu? Giliran udah miskin, kembali lagi ke dunia angkot. Ya bukan gitulah, saya kan berusaha kemana kemari nggak ada kerjaan. Kan istri lu udah dagang, iya sepi, makanya saya kembali lagi. Gimana di angkot sekarang rame nggak? Ya ginilah. Disitulah saya duduk nongkrong bareng-bareng sama teman-teman. Nah tiba-tiba ada mobil. Biar kebiasaan kan mobil angkot tuh nyala, ngetem di situ. Saya kenal itu namanya Wisnu. Saya nyamperin, Wis. Ja, gimana kabarnya? Baik, Wis. Nembak sih, boleh nggak? Waduh, saya aja baru jalan, baru 2 PP. Saya tanya, siapa yang kira-kira butuh supir ya? Oh itu aja Ipan. Ipannya di mana ya? Kata saya tuh. Ipannya mungkin udah ada di jalur kota mau ke arah Sumber. Setelah Wisnu berangkat 10 menit kemudian Ipan datang. Saya tahu kan dapat info itu butuh supir. Saya panggil Pan. Ja, iya. Pan, saya butuh ini pemasukan. Kamu benar mau balik lagi di mobil angkot? Kalau benar, sok mangga silakan. Bawa mobil saya, tapi setorannya sehari 50. Nah saya sekarang setor 30, kamu tinggal sisanya 20. Tapi ingat hati-hati, jangan ngurangi bensin ya. Siapan? Nggak apa-apa, saya siap, kata saya tuh. Setelah aplusan, saya jalan narik ngetem. Nah dapatlah penumpang 5. Jalan terus sampai setibanya di kota. Di Gunung Sari, penumpang turun. Situ saya ngetem lagi. Ternyata ngetem 10 menit tidak ada penumpang. Saya jalan tuh. Jalan sampai ke pasar induk. Ketemulah borongan di pasar induk. Pak, ya boleh charter nggak? Boleh Pak, kemana? Ke Brebes. Berapa Pak? 150. Itu bolak-balik apa ngedrop doang nih Pak? Kalau bolak-balik nggak mau saya. Soalnya bawa apa itu? Bawa sayuran Pak, ngedrop doang.
Ya udahlah, nggak apa-apa. Saya angkutlah barang dimuat. Nah, terus jalan. Nah, berjalan, udah ngobrol, tibalah di Brebes. Turuninlah muatan sayur itu. Pak mau ngopi nggak? Enggak Pak, ini udah berhubung udah sore. Saya takut kemalaman ke Cirebonnya. Saya minta izin aja Pak, langsung pulang. Ya udah hati-hati ya Pak. Ya siap. Saya jalan tuh pulang. Setiba di Losari, itu ada yang ngawe-ngawe. Saya pikir siapa ya? Saya lihat, saya pinggirin ke kiri. Mau kemana Pak? Mau ke Cirebon Mas. Berapa ya? Ya udah Pak, ikut aja nggak apa-apa kata saya tuh. Urusan ongkos mah belakangan. Naiklah si penumpang itu satu orang duduk di depan. Naik, terus saya kenalan namanya Pak Wandi. Pak Wandi itu cerita, nanya, Mas gimana dunia angkot? Namanya apa sepi? Ya gini Pak, saya juga bingung. Saya juga sepi terus ini. Aduh kasihannya aja. Mas, saya ada solusinya. Apa tuh Pak? Saya bisa bantu, tapi Mas kira-kira kuat enggak ya? Emang gimana sih Pak? Ya ini mah pesugihan garam. Kaget kan saya tanya. Pesugihan garam? Ada tumbalnya enggak Pak? Enggak ada Mas, tenang. Ini besi, nggak ada. Cuman Mas kuat nggak cobaannya? Oke lah, nggak apa-apa Pak. Karena saya berpikir dalam hati untuk menutupi kebutuhan keluarga, saya nekat. Yaudah Pak, siap, saya mau Pak. Terus apa aja Pak yang harus saya siapin? Banyak Mas. Mas mah udahlah, nggak usah mikirin persyaratan. Yang penting maharnya aja, uangnya. Berapa Pak? 300.000. Itu saya langsung tepuk kepala, pusinglah saya. 300.000 pendapat tidak angkot berapa? Kalau misalnya Mas masih mikir, ini saya tinggalin nomor teleponnya, nanti Mas siap. Kalau udah ada uangnya telepon aja ke saya. Saya simpan tuh nomornya. Tibalah di tempatnya Pak Wandi. Sampai rumah. Ya Mas saya ingat ya kalau udah siap, telepon saya nanti ketemuan di sini. Kalau nggak di warung. Siap Pak Wandi, makasih Pak Wandi. Ya hati-hati Mas. Ya jalanlah saya pulang. Saya mikir di situ. Uang dari mana 300.000? Saya nggak ada uang. Tertarik ya? Tertarik Mang. Sempat saya tanya ke istri, Mah, ayo mau ngobrol sama Mama bisa nggak? Apa ya? Ini Mah, ayo tuh lagi butuh uang. 300.000. Apa 300.000? Buat apa ya? Ini aja nasi lain kok jualan aja sepi. Ini mau minjem 300. Disitulah saya diem aja karena takut ribut. Saya mikir, apa saya minjem karena tenir? Akhirnya saya memberanikan diri. Kan kalau di angkot tuh ada tuh peminjaman uang buat bensin. Namanya Bu Siti. Saya langsung pikiran, udahlah besok minum aja Bu Siti kata saya tuh. Keesokan harinya saya seperti biasa rutinitas bantu istri, terus saya narik angkot. Selama satu putaran akhirnya ketemu Bu Siti. Saya bilang, Bu lagi ada uang nggak Bu? Kenapa aja? Mau minjem uang sih Bu, buat bensin. Soalnya ini mobil kagok 2 pp bensinnya. Berapa uangnya? Fullnya berapa? 300.000. Saya bisa bantu kamu ya, tapi kamu sanggup bayar enggak? Sehari 10.000 selama 45 kali pembayaran. Saya nggak berpikir panjang, saya ya udah sanggup pula. Akhirnya dapat tuh uang dari Bu Siti. Mulai besok saya angsuran berarti kan. Nah setelah dapat saya ngebel Pak Wandi. Halo assalamualaikum Pak Wandi. Waalaikumsalam. Iya Mas gimana Mas? Ini Pak Reza Pak, masih ingat nggak yang waktu itu nganter Bapak? Iya masih ingat. Gimana? Ini Pak, saya mau melanjutkan masalah itu. Uang udah ada 300.000. Oke siap. Ya udah nanti sore ketemuan aja. Berjalannya waktu, udah sore hari, saya ketemulah Pak Wandi. Nyamperin ke rumah, ketemu Pak Wandi.
Assalamualaikum Pak Wandi. Waalaikumsalam. Gimana aja? Uangnya udah ada tak? Udah ada. Mana sini? Diambil uangnya. Pak Wandi naik. Lah Pak Wandi mau kemana? Ayo saya antar ke Abah. Abah siapa lagi Pak? Udah tenang, nanti di sana kamu tahu sendiri. Nah jalanlah bawa mobil ke suatu tempat desa terpencil. Sampailah di rumah. Pak Wandi gedor. Tok, tok, tok. Assalamualaikum Abah. Diam aja. Kedua kalinya. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Enggak dijawab. Saya sempat nanya. Ini ada orangnya enggak Pak Wandi? Coba nanti sekali lagi. Tok, tok, tok. Akhirnya dijawab. Enggak taunya orang kakek-kakek. Waalaikumsalam. Bentar ya. Saya mangga duduk. Duduklah saya di situ. Gimana Pak Wandi? Ada apa kira-kira? Ini teman saya Pak Reza lagi kesulitan ekonomi. Oh gitu. Terus mana itunya? Kenalin lah saya. Bah saya Reza. Oh ini. Gimana? Ada masalah apa? Nah, iya bah saya tuh istri berdagang sepi, duit pemasukan di angkot nggak ada. Saya minta petunjuk dari Abah, barangkali Abah bisa bantu. Kasihlah petunjuk. Pak Wandi, persyaratan udah siap? Udah Pak. Dibukalah persyaratan itu. Nah, ada daun jati 3 biji, sama garam, sama batok kelapa. Di situ saya dijelasin caranya gimana, awal ritualnya. Nih Nareja, ini kan ada daun jati, ada garam, ada batok kelapa. Nanti Mas Reja cari tempat pemakaman. Di situ Mas Reja melakukan ritual. Awal datang ke pemakaman, gelarlah itu ritual itu bersama kain putih. Nah, setelah udah digelar kain putih, ditaruhlah garam ke tebox, bunyikan ketokan 3 kali batok kelapa, tok, tok, tok. Tapi kamu harus diam, jangan kamu bersuara. Apakah kamu siap kayak gitu? Tapi bah, bener ini ritual nggak memakan korban? Enggak. Tapi kamu harus siap enggak kira-kira ketemu sosok kayak gitu? Apalagi ini malam hari. Oke bah, siaplah. Karena tekad bulat saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Udah dijelaskan segala macam, saya ngobrol biasa sama Pak Wandi sama Abah Elon. Setelah ngobrol biasa, karena lihat waktu udah sore, saya akhirnya memberanikan diri pamit. Bah, maaf, saya mau izin pulang karena udah sore. Oke, nggak apa-apa. Nanti kamu jalanin ritual kamu, nanti Abah bantu dari jauh. Ya siap bah, makasih bah. Disitulah saya pulang sama Pak Wandi. Saya pulang ke rumah, saya mandi, saya mikir di situ. Karena itu pengalaman saya baru. Berani apa enggak? Saya tuh. Udah saya berpikir gitu, akhirnya saya tekad bulat, saya memberanikan diri. Udahlah saya beranilah. Demi untuk keluarga kata saya tuh. Saya mandi apa, siap-siap, yang persyaratan udah saya siapin. Saya minta izin, pamit sama istri. Mah, ayo pergi dulu, mau keluar nyari angin. Saya keluar tuh naik motor, carilah pemakaman. Ternyata dapat pemakaman yang ditunjuk sama si Abah Elon. Sepi, gelap, jauh dari pemukiman. Saya turun motornya, saya parkirkan, saya jalan. Saya bawa korek sama senternya, yang ada senternya tuh. Saya jalan. Lewati kuburan, ada pohon beringin tinggi-tinggi. Sendirian ya? Sendirian pada malam itu tuh. Saya mulai di situ jam 9.
Datang di suatu pemakaman, ada pohon gede, beringin. Saya situ gelar, kain putih, baru garam ditaruh di tembok. Setelah itu saya ketokkan 3 kali. Tok, tok, tok. Ini makamnya makam keramat. Makam keramat. Udah nggak aktif ya? Udah nggak aktif. Udah kotor, berantakan. Banyak tapi makamnya. Makam banyak. Pohonnya juga kayak serem. Nggak ada orang lewat. Nggak ada orang lewat. Nah, saya udah gelar, udah saya ketok 3 kali. Jam 12 malam itu. Bisa saya tahu jam 12 malam. Karena ada pos kamling biasa. Yang bunyi trong, trong, trong. 12 kali. Oh, itu jam 12. Saya mati itu. Karena saya nggak boleh ngomong kan. Jam 12. Tidak lama kemudian, selanglah itu makhluk astral yang saya baru lihat pertama kali, itu badan sama kepala, badan bawah misah, wasbus. Saya diam aja. Padahal takut. Sampai gemetaran saya tuh. Pas tiba-tiba nyatu di depan, gelap. Saya diam aja. Saya diam nggak ngelayanin karena Abah memberi petunjuk. Kalau dia mau beli pasti dia nunjuk garam. Baru kamu layanin. Kalau dia nggak nunjuk, diemin. Kamu hadapin. Saya diemin aja saya ini. 5 menit saya tatap. Tiba-tiba hilang keluar asap. Pes. Sontak saya langsung sejengak gini. Saya duduk lagi, betapa lagi diam lagi. Setelah selang 10 menit kemudian muncul lagi sosok ular. Psss. Saya pikir ular biasa, nggak tahunya itu ular gede, kepala manusia, pas depan mata saya sampai lidahnya menjulur-julur. Psss. Saya diam aja, tiba-tiba ular itu pergi sendiri. Setelah 10 menit kemudian lagi tiba-tiba ada semacam pocong. Dia menampakkan diri 3 kali loncat. Yang 3 kalinya menampakkan di depan saya. Itu mukanya serem, asli serem banget. Saya sampai nggak tahan aslinya. Karena apa? Mata, muka hancur. Ini yang saya bikin takutnya itu ada sumpelan kapas di hidung. Saya nggak ngelayanin karena apa? Dia nggak nunjuk. Sudahlah pergi si pocong itu. Karena saya diem nggak ngelayanin. Tiba-tiba saya bergema suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya kaget di situ. Waduh, udah azan subuh nih, belum ada yang beli. Akhirnya saya memberanikan diri membereskan karena takut kelihatan warga. Karena kalau pagi kan pasti banyak warga. Saya langsung beresin, saya langsung lari keluar di situ dari pemakaman itu. Pulanglah ke rumah. Tapi si barang persyaratan itu saya umpetin karena istri nggak tahu. Saya umpetin, taruh di lemari. Akhirnya saya memberanikan diri nelpon ke Pak Wandi. Karena yang mengantar awal kan Pak Wandi. Saya telepon, Assalamualaikum Pak Wandi. Waalaikumsalam. Gimana aja ritualnya? Sukses enggak? Enggak sukses Pak. Saya gagal, nggak ada yang beli. Aduh, kok bisa gitu ya? Ya udah nanti ke Abah Elon kita. Tapi nanti tunggu kabar dulu dari saya. Siap Pak Wandi. Nah, selang 2 jam tiba-tiba HP berdering. Ring, angkatlah telepon. Ya, Pak Wandi gimana? Kata Abah Elon nanti sore kita bisa ketemu lagi. Kamu nanti jemput saya seperti biasa di rumah aja. Saya di situ nggak narik angkot, karena fokus untuk ritual itu. Saya bawa motor, saya minta izin ke istri mau keluar. Saya bawa motor. Tiba-tiba mau bawa Pak Wandi, saya bilang, Pak gimana? Ayo kita berangkat. Berangkatlah kita ke Abah Elon.
datang di tempatnya Abah Elon, turunlah kita jalan kaki, ketoklah pintu, tok. Assalamualaikum Abah. Kebiasaan, ketok sampai 3 kali baru dibuka. Waalaikumsalam, sebentar nak, Abah lagi jalan. Duduklah. Di situ saya mengutarakan langsung, Bah, ini saya kan mengikuti aturan Abah dan saya udah melaksanakan ritual, tapi saya nggak ada pembelinya, Bah. Oh gitu ya. Bentar, coba nanti Abah ke belakang dulu. Tinggallah saya sama Abah Elon tuh. Saya berdua sama Pak Wandi duduk. Agak lama Abah Elon datang bawa plastik, kasihin ke saya, nih Jak, nanti malam coba lagi ya. Ini apa Bah? Penasaran kan? Karena diplastikin itu ayam cemani. Cemani? Buat gimana Bah? Nanti ritual seperti biasa, tapi sebelum kamu bunyikan ketokan, kamu siram, cipratin garam. Cipratin garam 3 kali, baru kamu ketokan. Oh gitu Bah? Iya. Tapi kamu ini tantangannya lebih berat. Apa kamu siap? Saya udah tekad Bah, udah telanjur. Saya berani demi untuk keluarga. Akhirnya saya pamit pulang. Setelah udah antar Pak Wandi, saya pulang ke rumah, mandi seperti biasa. Setelah mandi saya siap-siap karena pengen ritual lagi. Saya berangkat minta izin dulu ke istri. Ma, ayah pergi ke warung mau cari angin segar. Situ saya pergi ke tempat pemakaman. Setiba di pemakaman itu jam 9 malam. Saya gelar lagi seperti biasa, kain putih, garam, sama batok, sama ayam saya taruh. Tapi pesan Abah sebelum melakukan ritual, cipretin garamnya. Saya cipretin garamnya, trat 3 kali. Saya cipratin, baru saya ketokin, tok. Itu apa yang terjadi Mang? Gede Mang di sekitaran saya. Yang nilai nggak ada, di sekitaran saya aja. Saya bersabar, diem. Lama kemudian muncullah sosok seperti semula. Badan sama kepala pisah, was-wus. Di situ pas nyampe di depan, selep, itu saya kaget bener. Saya diam, dia nunjuk. Oh, berarti dia mau beli, udah mati. Saya ambillah batok kelapa itu, saya serok garamnya. Saya taruh di daun jati, saya bungkus kan. Setelah dibungkus, saya tunjuk ke arah kardus. Tiba-tiba duit muncul, banyak, ratusan, berserakan di dalam kardus. Setelah muncul, saya kaget kan, oh dia udah bayar. Saya kasihin si barangnya. Tiba-tiba hilang. Spontanitas dong saya. Lihat kembali lagi ke kardus, ada uangnya enggak? Saya lihat, oh masih ada. Berarti aman. Saya diem lagi, saya ketrokin lagi batok kelapa, tok. Gak lama itu muncul lagi sosok Gondoruo. Pas datang di depan saya, dia bilang, Saya langsung ambil batok kelapa, saya serok, saya bungkus, saya tunjuk kembali lagi ke kardus. Tiba-tiba muncullah uang lagi. Nah, berarti kan itu kedua kali. Itu kardusnya sebesar apa? Kardus Indomie, Mang. Kardus Indomie. Itu udah setengah, Mang.
si Gondorua hilang, cas, berbentuk asap lagi. Nah saya ketokin lagi 3 kali, trok, trok, trok. Itu lama saya nungguin, tiba-tiba muncul sosok cewek sama anak kecil. Saya nggak curiga awalnya, saya diam. Tiba-tiba itu, ayah lagi ngapain? Lah, mama lagi ngapain sini? Itu langsung berubah. Yang perempuan jadi kuntilanak, hilang. Yang anak kecilnya jadi tuyul. Saya tuh, aduh, kenapa saya bersuara? Kata saya tuh. Pas saya lihat kardus berubah itu, yang tadinya uang banyak mang, jadi daun. Gagallah saya di situ, saya melamun di situ, sedih. Saya pada tinggal satu lagi, kok kenapa nggak berhasil? Kata saya tuh, dalam hati tuh. Karena nggak boleh bersuara ya. Nggak boleh bersuara. Sepatah kata pun. Sepatah pun nggak boleh. Nggak lama kemudian dengarlah suara gema azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya sudahlah. Mau nggak mau saya beresin barang-barang. Sambil lemes saya jalan. Karena nggak berhasil, tinggal satu lagi, saya greget hati saya. Nah saya jalan, tibalah di rumah, seperti biasa saya mandi. Saya langsung ngambil HP. Saya nelpon di luar. Assalamualaikum Pak Wandi. Waalaikumsalam. Gimana aja? Berhasil nggak? Gagal Pak. Loh kok bisa gagal? Iya Pak, saya salah. Saya bersuara. Kan Abah udah bilang jangan bersuara, kenapa kamu bersuara? Ya kira saya itu istri saya, nggak taunya menyerupai wajahnya istri saya dengan anak saya bersuara lah. Dia nanya saya jawab. Yaudah kita ke Abah, coba nanti saya telepon dulu. Setelah kasih kabar, bisa sore ini. Ja, kamu bisa nggak? Waduh Pak, saya nggak bisa Pak. Karena besok ada acara keluarga. Ya terus gimana kamu? Ya mungkin setelah acara keluarga aja. Ya nggak bisa lah. Harus sekarang. Saya bingung situ. Saya bilang ya udahlah Pak. Saya nahan dulu Pak. Ini acara keluarga dulu. Nanti kalau misalnya sempat saya ke sana. Akhirnya saya nggak sempat. Terus saya hubungin lagi Pak Wandi, Pak, saya nggak bisa. Ya udah, nanti aja lain waktu. Ternyata berjalan waktu, beberapa hari kemudian saya datangin Wandi. Pak, ayo kita ke Abah Elon. Ayo, ada nggak kira-kira? Ada. Saya datangin Abah Elon. Ternyata datang ke sana, Abah Elon lagi sakit. Saya izin pamit karena nggak enak kan. Istrinya Abah Elon kan nggak tahu, Pak ini gimana Abah Elon sakit. Ya udah nanti nunggu aja kabar, barangkali nanti besok-besok sembuh. Setelah besok harinya saya nunggu berita, dapat info akhirnya Pak Wandi ngebel, ring, Ja, ada berita duka. Kenapa Pak? Abah Elon udah nggak ada. Yang mana Pak? Ayo kita ngelayat ke sana. Saya saking nggak percaya, datanglah ke sana. Abah Elon. Pas datang ke sana ketemu istrinya. Iya nak, Abah udah nggak ada. Di situ saya putus asa udah, putus harapan. Singkat cerita saya pulang, bilang ke Pak Wandi, ya udah Pak, sayang. Mesti gimana lagi, saya jalanin aja lah apa adanya. Karena udah gak ada harapan, kata saya tuh. Abah Elon udah gak ada. Kalau masih ada mungkin saya bisa berubah. Kalau Pak Wandi itu pernah melakukan hal itu nggak? Pernah Mang. Benar dia Gul. Dia orang kaya. Dari situ? Dari situ. Dapat berapa?
Dia nggak menonjolkan diri, cuman dia banyak tanah dan terkenal di situ, Mang. Hasil dari Ritual itu. dia cerita itu. Cerita. Dan saya juga ada saksinya, tetangganya bilang. Lalu usahanya apa Pak Wandi itu? Usahanya cuma dagang biasa, Mang. Dagang sayuran. Tapi kan kalau secara logika bisa beli lahan banyak, tanah. Di situ makanya saya ngikutin jejak beliau. Jadi dia berhasil ya. Itu di tahun berapa dia? Dia pernah menyebutkan tahun 2020. Berarti dua tahun aja dia udah banyak kekayaannya. Makanya saya mengikuti. Kapan terakhir ketemu Pak Wandi? Pas setelah almarhum Abah Elem meninggal, di situ saya terakhir. Nggak pernah ketemu lagi? Nggak ketemu lagi. Oke, jadi Pak Wandi kekayaannya juga hasil dari situ ya? Iya, betul. Nggak ada tumbal itu? Nggak ada sama sekali. Nah terus kenapa Mas Reza kapok? Kan nggak ada tumbal? Karena kembali lagi pengalaman. Saya nggak mau ketemu itu lagi. Itu kedua, itu sama aja timbulnya. Karena saya gelap ya, timbulnya musyrik. Saya nggak mau. Saya lebih baik hidup nyata aja lah. Emang kalau kerja kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Harus ada usaha dulu. Disitulah saya udah cukup memutuskan normal-normal aja. Terima apa adanya aja. Oke. Terus bayar ke bank keliling gimana itu? 300.000? Ya mau nggak mau dia angsur melalui pendapatan dari angkot. Oh terus nyupir ya? Nyupir terus. Walaupun kadang-kadang nggak dapat untuk yang di rumah, tapi itu udah tanggung jawab saya minjem. Karena nggak enak. Pada waktu minjem kan plat mobil dicatat. Situ makanya saya tanggung jawab. Oke. Setelah itu sampai sekarang jadi supir angkot Masih terus ya? alhamdulillah supir angkot. Nggak mau lagi nih? Nggak mau, alhamdulillah. Sekarang udah agak lumayan pendapatannya. Udah stabil ya? Udah stabil. Dari angkot dan jualan lengko Iya, itu? alhamdulillah udah terpenuhi semua. Nah dari kisah ini mungkin dari pengalamannya Mas Reza, kira-kira untuk penonton Malam Mencekam yang sedang gelap mata juga ada saran nggak? Baik, saran saya untuk pemirsa sobat-sobat MM, jangan pernah melakukan ritual seperti itu. Karena biar gimana pun ritual walaupun tidak ada tumbal, itu perbuatan musyrik. Kalau kita gelap mata, kita memohonlah kepada Gusti Allah. Pasti Allah akan memberikan jalannya. Seperti saya sekarang, alhamdulillah. Kerja nyata ya? Kerja nyata. Oke. Nah Sobat Malam Mencekam, itu pengalaman tahun 2022 dari Mas Reza ya. Kita jadikan pembelajaran, tambahan info bahwa melakukan hal-hal seperti itu Betul. adalah musyrik ya. Betul. Dilarang oleh agama. Agama manapun melarang sebenarnya. Jalan singkat bersekutu dengan setan ya. Betul. Mas Reza mudah-mudahan ekonominya bangun Amin. terus ya. Amin. Amin. Istri juga bahagia, anak Amin. istri ya. Amin. Sobat Malam Mencekam, demikian kisah dari Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.